sekarang kita langsung aja ngomongin tema utamanya, itu freelance rasa bisnis. Gak sedikit nih freelancer di luar sana yang terkadang profesinya suka disalahartikan sama orang tua, calon mertua, bahkan teman-temannya sendiri. Banyak banget profesi yang dipandang sebelah mata dan gak sepenuhnya salah mereka juga, mungkin dari cara mengelolanya. Tapi sebelum itu gue mau kenalin dulu, kalau di sebelah gue ada penyiar Hard Rock FM, Susantan. Hai, UMKMology. Bener gak penyebutannya? Bener. Bagus loh untuk penyebutan pertama kali loh. Suara Suku dan juga Bang Fahri. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore, semoga sehat-sehat selalu ya Susan ya. Sehat pastinya, walafiat ya. Baru aja tadi habis kelar siaran dan langsung ke sini, dan tentu aja kita mau ngomongin soal yang penting, yaitu freelance yang bisa dijadikan sebuah bisnis. Emangnya bisa? Apapun bidang yang kita sedang upayakan, ada poin-poin penting yang gak boleh kita lewatkan. Bisa dibilang basicnya lah untuk bisa survive dari profesi yang kita pilih dan dijalani. Nah, kira-kira kalau kita mau ngobrol-ngobrol sama Susantan dan kamu punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom chat, nanti juga akan ada untuk sesi Q&A-nya. Boleh ngobrol-ngobrol dikit kalau gitu Susan? Boleh. Dengan kesibukannya sekarang, terus kegiatannya di radio tuh gimana sih? Ya biasa standar-standar untuk perkenalan. Kalau yang mau dengerin gue, jualan. Kalau yang mau dengerin gue di Hard Rock FM, jadwal gue setiap hari Rabu dari jam 11 sampai dengan jam 2 siang. Dan hari Sabtu dari jam 2 sampai dengan jam 4. Cukup 2 kali aja. Kalau tiap hari nanti repot lagi. Keren. Tapi juga follow Instagramnya, karena kayaknya banyak juga event-event virtual sekarang yang lagi dijalanin ya. Bener banget. Bisa juga follow Instagram gue @susantanugraha gitu, atau mau follow Instagram jualan gue. Oh, ada lagi dibedain ya? Ada. Oke, untuk ke fokusnya sebagai seorang host atau seorang announcer, itu mulainya dari mana? Tiba-tiba kepikiran kalau gue akan menentukan bahwa profesi gue sebagai seorang freelance, gue akan jadi host atau announcer. Oke, jadi kalau kebanyakan orang tuh seperti tadi kita ngobrol off air ya, gitu. Kalau kebanyakan orang tuh, kalau gue tanya Bang Fahri tadi, Bang Fahri tuh punya cita-cita nggak sih sebenarnya? Dia tuh udah mengejar cita-citanya sejak dini nih. Jadi udah dari tahun 2007 udah apply ke radio gitu, pengen jadi radio announcer. Betul. Kalau gue kebetulan semua jalan hidup gue itu udah terbawa dengan sendirinya gitu. Jadi dalam arti kata gue hidup tuh nggak pernah punya ambisi ya, gengs gitu. Jadi awalnya gue berawal dari model. Jadi itu sempat ikut satu perlombaan kecil-kecilan sebenarnya di satu bridal perlombaan gitulah ya. Oke. Jadi bridal semacam bikin pageant-pageantan gitu mungkin? Iya gitu, karena gue nganterin temen gue mau kawinan. Terus udah gitu ternyata dia ada pageant gitu, terus gue dipaksa sama dia dibayarin, disuruh ikut lomba itu, dan ternyata ikut semuanya model kawin yang mau merit beneran gitu. Jadi akhirnya gue nggak menang ya kan. Tapi dari situ akhirnya gue mendapatkan pekerjaan sebagai 10 tahun perhaps ya, gue jadi BA-nya Yohanes Bridal. Gitu. Nah di situ gue kenal sama makeup artist, dan dari makeup artist itu gue ditawarin untuk mau nggak sih lo nyobain casting iklan or else gitu. Oh kayaknya lo gue nggak bisa acting mas, gue bilang begitu. Ya Allah, gue susah banget acting gitu kan. Kalau foto mungkin masih tapi nggak apa-apa deh, dicoba aja. Akhirnya gue dikenalin namanya satu agency. Tunggu. Ini dari awalnya nganterin temen mau nikahan kan? Iya. Kenapa bisa ujung-ujungnya jadi casting buat iklan ini? Ya itu karena terus diikutin aja terus. Semua penawaran ini selalu diikutin. Benar, karena gue bukan oportunis, tapi gue percaya kalau kesempatan itu nggak datang 2 kali. Iya kan? Jadi at first mikir bahwa ini new experience. Betul. Karena gue anaknya Gemini banget, gue anaknya suka mencoba sesuatu hal yang baru. Gue anaknya suka men-challenge diri gue. Siap. Jadi gue percaya kalau usaha nggak mengkhianati hasil, gengs. Jadi kalau lo udah jatuh bangun, kalau kata ada orang bilang apa sih rahasia orang sukses, itu adalah ngabisin jatah gagal lo gitu. Ilmu baru semua. Benar. Jadi singkat cerita, gue juga di model bridal itu, terus akhirnya gue ditawarin ke agency gitu kan. Gue coba casting dan gagal, nggak bisa gitu 1 bulan. Kalau gue nyerah di saat itu, gue nggak jadi seperti gue yang sekarang ini gitu. Karena gue akhirnya dapat pecah telur gitu di 1 bulan itu. Akhirnya gue dapat iklan 1, dan itu rentengan terus. Gue tuh perhaps sudah 5-6 tahun di dunia iklan. Mungkin kalian kadang-kadang suka ngeliat gue di TV gitu kan. Tapi
Ya gue udah kurang-kurangin sih sekarang. Dari tahun kedua mungkin dari gue jadi talent iklan, gue udah mulai bosen nih karena actingnya kan gitu-gitu aja. Oke. Nah, butuh challenge baru nih. Betul sekali gitu ya. Dan gue udah ngerasa ternyata di dunia iklan ini mulai banyak yang nyari actingnya tuh host gitu. Hey, gue si hijau daun ini kagak ngerti gue gitu kan, gimana caranya nge-host gitu. Terus nggak sengaja gue dengerin, ini boleh nyebut brand ya? Boleh. Oke. Gue nggak sengaja di mobil waktu itu gue dengerin iklannya MRA Broadcasting Academy, which is itu dari grup radio gue, gitu. Jadi gue dengar mereka nawarin paket gimana cara belajar jadi host, jadi MC dan whatever itu penyiar radio gitu. Dengan berapa kali pertemuan bayarnya ternyata nggak terlalu mahal, gitu. Gue pikir-pikir, oke deh gue ambil soalnya tiap weekend, dan kalau misalnya katanya gue nggak bisa masih bisa digantiin nih gitu. Jadi kan nggak rugi-rugi banget gue, gitu. Udah gue ngikut masuk ke situ, gue bayar, namanya juga gue gitu, Susanti Nugraha. Tiba-tiba gue terlalu banyak sibukan, gue banyak bolosnya, giliran materi-materi yang penting nih kayak pernafasan, bikin materi siaran dan whatever it is, gue sempat beberapa kali gue bolos, gue nggak ikutan. Nah, tapi seperti gue bilang, kalau memang Tuhan izinin aja gitu. Jadi kayak gue tiba-tiba selesai dari MRA Broadcasting itu, gue ditawarin buat audisi penyiar gitu. Nah, kebetulan mereka buka audisi, gue udah telat juga tuh, gue nggak bikin demonya ya kan. Terus akhirnya mereka kasih gue waktu setelah 3 hari lewat, gue masih ditungguin. Akhirnya jam 3 pagi pulang syuting, gue bikin tuh demo dengan belepotan gak karuan, bertek berkali-kali karena gue salah terus ya kan. Akhirnya luluslah gue, ternyata gue lulus masuk ke dalam 20 orang yang diaudisi. Udah dari situ di audisi akhirnya balik lagi, untuk jadi penyiar itu bukan lo butuh skill, tapi ternyata yang digojlok tuh di awal mental lo. Lo gitu gak dulu? Semua bagian sih gitu, dari sekolah sampai cari kerja. Memang kadang-kadang kalau di nggak tahu kan juga apa juga ya, tapi mental bisa dilihat dulu nih sama yang meng-hire kita, karena itu akan berdampak kepada kedepannya. Benar. Tapi kalau di radio gua ini lucu banget karena gini, di radio gua itu ini part yang paling gua nggak pernah lupa. Ada yang namanya interview sama bos-bos PD radionya. Betul. Kan. Wow, dan ternyata di situ tuh kita ditanya, lo kapan terakhir kali mabok? Baju lo dari atas sampai bawah mereknya apa? Harganya berapa? Jadi kalau ditotalin harganya berapa? Makin lo ngerasa lo takut buat ngejawab mereka yang pertanyaannya super nyeleneh itu. Dan mereka jadi mungkin kayak ngerasa, wah ini anak kurang berkarakter nih mungkin kalau ditaruh di radio. Dan gue waktu pertama kali ditawarin tuh sebenarnya gue ditanya, kamu mau radio mana gitu? Karena gue anaknya suka ya jawabnya asal-asalan kan. Gitu, kamu mau di radio mana? Oh oke. Gue pengen di Cosmo gitu, karena gue pikir Cosmo itu wanita-wanita cantik, fashionable gitu ya, pura-puranya gitu. Ternyata kok ujung-ujungnya gue dimasukin di Hard Rock, kayaknya gue kurang ibu-ibu, pecicilan gue anaknya. Tapi ternyata waktu pertama kali gue pikir, wah kayaknya bosnya salah nih masukin gue di sini. Sejalan dengan berjalannya waktu, which is gue udah 3 tahun di Hard Rock. Nah, gue mulai ngerasa kalau, ternyata mereka nggak salah pilih nih. Memang ini gue cocoknya di sini. Merasa tepat ditempatkan di Hard Rock. Merasa tepat mulai dari teman-temannya, mulai dari gue udah mulai nemuin personality on air gue gitu. Ternyata dengan kerecehan gue, mungkin kalau gue ditaruh di Cosmo hancur sih gitu, karena nggak gue banget gitu ternyata gitu. Dari pertanyaan yang pertama, gue sebenarnya nggak terlalu menyangka ya kalau ini merupakan histori daripada Susan yang diceritakan ulang. Tapi yang pasti itulah, bahkan mungkin tanpa Susan sadarin juga sebenarnya yang dilakukan dengan cara yang mengambil kesempatan, mengambil peluang, itu sebenarnya adalah upaya juga maintain diri, yang menganggap diri tuh nggak harus menunggu bahwa kerjaan datang. Apalagi saat itu juga belum tahu bahwa profesi apa yang mau diambil ya kan. Betul sekali. Karena sejujurnya gue tuh bukan orang yang suka ngantor. Jadi gue percaya sesuai dengan tema kita nih bilang kalau freelance itu adalah bisnis. Intinya kalau di masa pandemi ini menurut gue orang tuh punya skill nggak boleh cuma satu. Ya kan gitu. Makanya kenapa gue mencoba menjalani semua usaha yang gue bisa, karena buat gue kalau diseriusin pasti semuanya bisa jadi